Halo guys, Andi di sini. Kali ini kita bakal bahas pertemuan ke-9 akuntansi keuangan lanjutan, materi pertama setelah UTS. Nah, materi yang akan dibahas kali ini adalah perlakuan adanya intercompany transaction undepreciable plan asset secara downstream. Jadi intercompany transaction itu maksudnya adalah transaksi antara induk dan anak, sedangkan undepreciable plan asset ini adalah aset yang tidak didepresiasikan. Contoh yang akan dibahas di sini adalah tanah. Sedangkan downstream sendiri berarti transaksi antara induk dan anak, di mana induk menjual kepada anak. Nah, pokok pembahasannya nanti pembukaan induk dan penyusunan laporan konsolidasi. Nah, langsung aja kita bahas ke contoh soal sekaligus menjelaskan tentang bagaimana perlakuan atas transaksi downstream undepreciable plan asset ini. Contohnya ini PTP memperoleh 80% saham PTS pada 2 Januari 2018 dengan membayar uang tunai $400. Saat itu ekuitas PTS terdiri dari ekuitas capital stock, yakni saham biasa itu ada $300.000. Kemudian return earning itu sudah $180.000 dan pada saat itu fair value semua aset dan liabilitas PT ini PT S sama dengan book value-nya kecuali peralatan yang nilai wajarnya naik $2.000, sisa manfaatnya adalah 4 tahun, maksudnya sisa manfaat per 2 Januari pada saat transaksi pembelian saham itu sisa 4 tahun dan bangunan nilai wajarnya turun 1,5 ribu atau 1.500 dibandingkan nilai buku sisa manfaatnya masih 5 tahun. Nah, terus transaksi antara perusahaan intercompany transaction plan asetnya adalah pada 1 Juli 2018 PTP menjual tanah kepada PTS. Tanah memiliki harga perolehan $100.000 dan dijual dengan harga 120, maka ada gain $20.000. Nah, pada tanggal 3 September 2020 tanah tersebut dijual oleh PTS kepada PTA seharga 130.000. Nanti ada gain sebesar 10.000. Ini PTS yang udah beli dari PT P tadi 120 dijual lagi ke pihak luar atau pihak ketiga 130. Jadi ada gain 10.000. Nah, yang harus diperhatikan juga itu selama tahun 2018, 2019 sama tahun 2020 PTS ini mengumumkan laba bersih dan membayar dividen sebagai berikut. Nah, ini tahun 2018 laba bersihnya ada 30.000, dividennya adalah 10.000, terus kenaikan RE-nya berarti 20.000. Kemudian 2019 ini ada 40.000 laba bersih, dividennya 15.000, kenaikan RE-nya 25.000. Sedangkan di tahun 2020 ini ada laba bersih $60.000, dividennya $20.000 dan kenaikan RE-nya $40.000. Nah, kalau kita misalkan di soal itu disuruh berapa sih ya ekses yang terjadi di transaksi awal ini pembelian sahamnya. Nah, kita cari dulu nih eksesnya berapa. Investment cost-nya kan 80% tadi membayar dengan tunai itu $400.000. Maka kita tulis di sini 400.000. Kita tahu bahwa 400.000 itu untuk 80%, maka untuk 100%-nya tinggal 400.000 dibagi dengan 80. Jadi 400.000 dibagi dengan 80% ketemu 500. Terus kita cari nilai net asset equity PTS 2 Januari 2018 100% itu berapa? Kita cari dari sini nih, capital stock-nya ada 300, terus RE-nya 180, saat ditambahkan ketemu jumlahnya adalah 480. Jadi kan tadi imbalan yang diberikan atau nilai wajar 100% itu 500, sedangkan net asetnya dari ekuitas di sini 480. Maka ketemu eksesnya adalah 20.000. Nah, kalau eksesnya 20.000, sedangkan kalau kita mau cari ekses yang untuk PTP sendiri itu berapa ya? Tinggal 20.000 dikali 80, 16.000. Kemudian ekses yang NCI ini 4.000. Nah, terus tadi itu tuh excess kan. Nah, excess itu kan dialokasikan ke under value atau fair value.
aset atau liabilitas jika ada, terus nanti sisanya ke goodwill. Bisa juga misalkan di soal disebutkan lain, misalkan paten bisa juga dialokasikan ke paten. Tapi di soal ini diasumsikan sisanya dialokasikan ke goodwill. Nah ini under value equipment-nya, jadi kan sisa manfaatnya 4 tahun. Terus tadi kecuali peralatan yang nilai wajarnya naik 2.000, berarti ini yang dicatat oleh perusahaan kan masih under value 2.000. Maka eh, otomatis dengan seperti itu kita bisa mencari nih under value equipment-nya 2.000 untuk PTP, 80%-nya 16.000, terus enggak, 1.600, terus untuk NCU-nya 20% kali 2.000 berarti 400. Kemudian overvalue building, berarti overvalue ini buildingnya ini sebenarnya nilainya itu lebih rendah sebesar 1,5 ribu atau 1,5 ribu atau 1.500. Terus kita alokasikan, kalau kita cari ke PTP maka ketemu 80% dari 1.500 ini 1,2 ribu, 1,2 ribu atau 1.200, ini 20%-nya ini 20% dari 1.500 3.000. Maka nanti kita bisa tambahkan nih, kita bisa tambahkan ternyata total dari over dan under value building tadi ada 500. Sedangkan excess totalnya kan tadi 20.000. Udah 20.000 berarti kita ada goodwill 19.500 dari 20.000 dikurangi sama 500. Kalau ini tinggal kalikan saja sama persennya, nanti ketemu berapa untuk NCI dan berapa untuk PTP. Nah, kemudian kita bahas, misalkan ini downstream tadi transaksi yang ini ya, PT P menjual tanah ke PTS. Ini misalkan downstream kita menggunakan metode equity. Nah, ya udah langsung saja ini transaksinya PTP menjual tanah ke PTS dengan gain 20.000. Nah, ini transaksinya yang pertama kita akui dulu dividen dengan cara cash pada investment di PTS karena kita menggunakan metode equity. Sebentar kita tambahkan dulu untuk data-data ini tadi, data keuntungan dan dividen yang dibayarkan, kita terusin saja. Nah, ini kan tadi dividen yang dibayarkan ini adalah 10 untuk tahun 2018 ya, 2018 itu 10.000. Berarti 80%-nya otomatis 8.000. Kemudian untuk income-nya ini kan dividen cash pada investment untuk dividen. Kemudian untuk pengakuan net income-nya tadi net income-nya 30.000, berarti 30.000 dikalikan dengan 80 ketemu 24.000. Kemudian untuk over dan under value atas aset. Yang pertama untuk yang over value equipment dulu. Tadi kan over value-nya ini 1.600 untuk PTP, sedangkan masa manfaatnya masih 4 tahun. Jadi tinggal dibagi saja 1.600 dibagi dengan 4. Ini ditaruh di sini. Ini income from PTS pada investment karena peralatan sendiri under value. Jadi karena under value otomatis investmentnya yang dikredit. Ini 40, kemudian yang satu lagi tadi ada building, sama juga caranya, tinggal ini 1,2 dibagi dengan 5, ini ditaruh di sini, ini enggak ada negatif ya, cuma untuk membedakan aja makanya penulisannya negatif. Ini investment in PTS pada income from PTS. Kemudian, nah ini kan yang biasa udah dibahas di sebelum-sebelumnya, antara cash investment itu dividen, ini untuk income, terus ini untuk over atau under. Nah, untuk yang dikhususkan untuk pembahasan intercompany transaction plan asset ini adalah income from PTS pada investment in PTS ini untuk tanah. Jadi ada unrealized profit penjualan tanah sebesar 20.000. Jadi income from PTS pada investment in PTS ini karena menggunakan
equity method. Ini untuk menulis unrealized profit atas penjualan tanah. Ada ini ya jurnalnya 20.000 dari mana? Dari gennya tadi. Tadi kan belinya itu 100.000 dijual dengan harga 120, berarti ada gen 20.000. Terus ada equity in terus kalau misalkan ditanya nih di soal itu kan misalkan ditanya jurnal umum terkait dengan investasi, ini terkait dengan investasinya sama jurnal penyesuaiannya. Nah, kalau ditanya misalkan berapa sih nilai income from S yang diperoleh oleh PTP dari transaksi yang terjadi antara PT P dan PTS maupun income dan dividen yang dilaporkan. Nah, cara mencari income from S-nya ya gampang saja, tinggal equity in S ini sebesar yang dicatat tadi, sebesar income yang diperoleh, tadi 80% dari 30.000. Terus ini yang under equipment-nya di negatif, kemudian ini ada ditambah over building, sama dikurangi unrealized gain on land, atau sebenarnya ya dari jurnal ini income di sini ini ditambahkan, yang debit nanti mengurangkan, yang kredit nanti menambah. Maka ketemu income from PTS-nya 3.840. Kalau ditanya berapa sih NCI SPN untuk penyusunan jurnal konsolidasi, ya ini tinggal berapa? 20% dari 20% dari laba bersihnya itu berapa? Ternyata 6.000. Terus ini dari equipment-nya sama, caranya sama, ini cuma dikalikannya itu bukan 80% tapi 20%. Ini building-nya juga sama karena over jadi tambah, nanti ketemu NCI SP-nya 5.960. Nanti kalau di jurnal ya berarti tinggal dikurangin sama dividen yang didapatkan untuk pencatatan untuk menyusun LKK. Nah, jurnal penyesuaian untuk terkait dengan intercompany transaction ya tinggal ini gain on sale of land pada land sebesar 20.000 sesuai dengan keuntungannya. Tadi kan kita tidak boleh mengakui gain itu karena masih hanya transaksi antara induk dan anak, hanya transfer kepemilikan saja, seharusnya tidak boleh mengakui keuntungan saat menyusun laporan konsolidasi. Nah, itu untuk transaksi yang di tahun pertama. Sedangkan selanjutnya transaksi di tahun 2019 ini misalkan masih digunakan tanah tersebut, 2019 itu masih digunakan, berarti catatannya sama saja sebenarnya. Cash ini untuk dividen ini sejumlah 80% dikali income pada tahun tersebut, dikali dividen yang dibagi pada tahun tersebut. Ini juga income ini sesuai dengan income yang dilaporkan di tahun 2019 ini masih sama untuk under atau over building. Tenang aja, nanti filenya ini bakalan di share, jadi nanti bisa dilihat ulang. Terus ininya bedanya tadi kan di sini ada untuk income from S-nya itu ada unrealized gain on land 100% kan. Nah, itu untuk menghitung income from S di tahun 2019 itu tidak dilaporkan, tidak ditambah dengan unrealized gain yang udah dikurangkan di tahun yang pertama. Jadi ini cuma dari equity dikurangin sama amortisasi under atau over dari building. Dari over building dan under equipment. Ini under mengurang, over ini menambah. Ini kenapa dividen tidak dimasukkan di sini? Karena dividen itu di sini akun yang digunakan cash pada investment in PTS, tidak menambah dari income from S. Jadi hanya dari persen atas income, terus persen atas under atau over building. Kalau under dikurang, kalau over nanti menambah dari income from S. Nah, NCI NCI SP-nya juga masih sama. Ini 20% dari income, terus ini porsi undernya dari equipment sama ditambah over building porsinya berapa. Terus yang membedakan adalah di sini. Jadi untuk metode ekuitas ini jurnal penyesuaian dan eliminasi hanya untuk intercompany transaction, hanya untuk yang tadi land tadi.
itu dimasukkan di sini, investment in PTS pada land. Nah, ini kenapa menggunakan investment? Ya, karena pada pencatatan di sini kita menggunakan investment juga. Atau dengan kata lain, tadinya investment itu under value, setiap tahunnya kan tadi dikurangin dulu nih income from PTS pada investment, jadinya dia akan selalu under value karena ada gain yang masih belum direalisasikan, jadi masih terus dicatat investment in PTS pada land ini setiap akan menyusun laporan konsolidasi. Nah, lantas gimana kalau ternyata tanah tersebut dijual? Nah, misalkan ini tahun 2020, tanah itu dijual kepada pihak lain dengan memperoleh keuntungan sebesar 10.000 dari PTS ke PTA, dari PT anak ke perusahaan pihak ketiga. Nah, ini sama untuk cash investment, terus income from investment, investment in income ini yang under up atau over amortisasi, ini income, ini dividen. Nah, sekarang bedanya adalah kalau tadi kita mencatatnya itu yang pertama income from PTS pada investment karena belum terrealisasi. Sekarang karena sudah terrealisasi dan dijual kepada pihak ketiga, maka kita mencatatnya investment in PTS pada income from PTS. Ini sebesar keuntungan yang diperoleh pertama. Kita kan sebagai PTP. PTP tadi ada keuntungan 20.000. Jadi di sini ditulis 20.000. Terus ini masih sama dari persen keuntungan, ini dari over dan under building dan equipment. Nah, ditambah dengan realized gain online 100%, 20.000. Jadi ditambah ketemulah 67.840. Ini ditambah karena sudah terrealisasi. Kemudian ngitung NCI-nya ini masih sama dengan cara yang di atas. Terus yang membedakan adalah di sini. Jadi untuk jurnal penyusunan dan eliminasi untuk intercompany transaction itu mencatatnya investment in PTS pada gain on sale of land. Jadi gainnya ini sudah boleh diakui. Ini merupakan jurnal umum atau jurnal penyesuaian yang dicatat oleh PTP, kita sebagai Indo, untuk menentukan income from S-nya sama untuk menentukan NCI. Kalau misalkan ini sebenarnya ada juga jurnal yang dicatat antara PTP dan PTS. Kalau PTP sebagai penjual ya dia mendapatkan cash, kemudian yang dikredit land, nanti kalau ada gain ditulis gain. Jadi ada cash, ada land, ada gain. Misalkan gain ini untuk yang PTP. Ini maksudnya jurnal saat transaksi antara induk dan anak itu ya. Kemudian nanti di apa pihak anaknya juga pas nerima tanahnya tersebut dia nyatetnya land di sini sajalah ya, land pada cash. Ini sebesar apa? Ini misalkan pada saat transaksi tersebut harganya tadi seperti yang disebutkan mendapat 120 ya. Berarti di sini 120, terus di sini line aslinya 100, berarti ada keuntungan 20 dan yang dicatat di sini adalah 120. Tapi biasanya di soal tidak disuruh mencatat itu, hanya yang ditanyakan jurnal eliminasi terkait dengan ini tadi transaksi interperusahaan, misalkan ada over atau under, dividen, trade income, bisa juga transaksi intercompany perusahaan yang inventory. Nah, caranya bisa dilihat lagi di materi-materi video yang selanjutnya. Mungkin itu aja untuk yang equity downstream untuk transaksi interperusahaan undepreciable plan asset.